Budi mah pengalaman dibere susu apa ya kalau sekarang mah susu. Kalau Indomilk itu terkenal dulu kan. Dulu nggak hanya Citajen aja, air beras nggak terbeli saat itu katanya. Ya pagi tuh kalau nganterin ke sekolah nitipin termos es gitu kan untuk jualan. Dan saya juga ikut jualan. Nah itu terbangun mungkin sampai saya kuliah juga dagang buku, saya jualan buku. Gagal itu adalah keberhasilan yang tertunda. Justru kalau kita sudah gagal berhenti, udah selesai. Saya bangga sih nih. Saya masuk ke Ponpes Al Idrisiyah, di sini ada IDTV, ada semua. Dan inilah bukan hanya milenial, memang ini sekarang zamannya digital gitu kan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IDTV, jumpa lagi dengan saya Yudi pada program Podcast Idrisiyah TV. Ada yang spesial kali ini, kita akan belajar. Karena guru yang terbaik adalah pengalaman, tapi ada yang lebih baik juga pengalaman orang lain. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial, seorang tokoh yang membangun kota Tasik. Orangnya sangat sederhana, humble. Siapa orang Tasik yang nggak kenal dengan Haji Budiman? Kita akan silaturahmi dengan Pak Haji Budiman. Karena setelah saya memang jarang ketemu, tapi secara online kita akan terhubung gitu ya di media digital, bahwa motivasi, inspirasinya itu patut kita pelajari agar sahabat IDTV bisa menjadi seorang yang sukses seperti Pak Haji Budiman. Amin. Tanpa berlama-lama kita dialog. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nih udah lama nggak jumpa. Alhamdulillah. Tapi sama. Alhamdulillah Allah mempertemukan. Alhamdulillah. Takdirnya hari ini karena kita janjian pekan lalu. Qadarullah orang tua sakit. Gimana kabarnya saat ini, sudah sehat? Alhamdulillah, mohon doa semua. Ibunda tercinta, ya qadarullah. Ada musibah dan ujian dari Allah, tapi alhamdulillah sedang dalam proses penyembuhan. Alhamdulillah. Mohon doa semua, mudah-mudahan kembali sehat. Amin ya Allah ya Amin. Ada satu hal yang menarik, seorang politisi, seorang pengusaha sukses. Tapi latar belakangnya itu dari keluarga pendidik ya, guru. Karena orang tua guru gitu kan. Karena yang saya pelajari, yang saya tahu biasanya itu kalau berangkat dari orang tua guru itu jauh ke politik, jauh ke pengusaha gitu kan. Ini ngedobraknya gimana, cita-citanya gimana? Boleh cerita Budiman masa kecil kayak gimana? Boleh. Ustaz Yudi, terima kasih, dan seluruh sahabat-sahabat Budi dan juga jamaah pesantren Al Idrisiyah. Alhamdulillah saya bisa silaturahmi di IDTV. Tadi disampaikan kita ingin sharing saja lah, tidak ada lebih. Saya sebagai manusia biasa tentu banyak kekurangan dan lain sebagainya. Kalau bicara pengalaman, siapapun kita, orang punya pengalaman, kenapa tidak kita berbagi pengalaman? Jadi tadi kalau keluarga, ya betul, saya keluarga guru gitu kan. Karena bapak saya, ibu saya guru SPG lama, mungkin banyak dikenal lah. Kalau bicara Tasik, kota kabupaten dulu bersatu, karena bapak saya kemarin baru meninggal hari keempat Syawal, Pak Haji Nanang Sudarna. Ibu saya Hajah Nining Suryaningsih masih hadir hari ini, usia 81 tahun, kalau bapak 88 tahun wafat. Itu di SPG. Bapak ibu guru, lalu saya keluarga 5 bersaudara. Dari 5 bersaudara itu 4 guru lah, ya. Kakak saya yang paling besar guru, tapi gurunya guru besar. Sekarang jadi profesor ya, Prof Dadang di UPI Bandung. Lalu saya sendiri guru dulu, karena saya dari Universitas Siliwangi, FKIP, jurusan matematika saya. Ngajar saya pernah di SMA Negeri 1. Dari 89 sampai 96 kalau nggak salah. Tapi karena namanya jiwa muda, saya keluarga dari mama gitu kan. Mama orang Kawalu. Mama itu orang Kawalu, keluarganya bordir gitu kan. Ada jiwa mungkin darah dagang itu di sana mungkin ya, mengalir sulit tuh kan. Dari 5 bersaudara mungkin saya kelihatannya yang suka
berjualan, dagang gitu kan. Nah di sanalah ada jiwa dagang, ngajar sih ngajar seperti biasa, tapi tetap sambil berjualan. Ya makanya saya pernah di waktu kecil ya, kalau bicara kecil saja tadi, Betul. saya kecil usia paling muda mungkin, saya 5 tahun masuk SD. Oh iya. Karena ibu waktu itu kan ya mohon maaf lagi sulit lah tahun 70-an karena saya lahir 65. Betul. Guru SD, waktu itu Bapak sebelum ke SPG guru SD dulu, SD Galunggung. Setuju. Karena waktu itu biaya gaji nggak seberapa, mungkin ya kita paham lah saya itu sulit, beras pun sulit. Makanya ibu saya cerita, Budi mah tengah laman diberi susu apa ya kalau sekarang mah susu, kalau Indomilk itu terkenal dulu kan. Dulu nggak hanya Citajen aja, air beras nggak terbeli saat itu katanya. Tapi alhamdulillah hasilnya jagung badak gitu. Sekarang 1 kintal lebih sedikit. Berkah lah dari Allah. Jadi apalagi bayar untuk asisten rumah tangga saat itu. Jadi kalau pagi-pagi dibawa ikut ke sekolah sambil ngajar. Nah usia 5 tahun itu dibawa ke kelas. Kalau dulu namanya ikut bawang apa ya, milu bawang lah. Anak bawang. Nah, itu anak bawang. Dititipkan dan pesan sebetulnya. Nanti kalau naik kelas jangan dinaikkan kalau belum cukup usia 5 tahun. Tapi nggak tahu, katanya kasihan bisa ngikuti pelajaran katanya. Ya akhirnya naik kelas. Makanya saya relatif usia muda di angkatan saya lah, karena 5 tahun masuk SD. Nah itulah di sekolah kecil saya di Jalan Galunggung. Jalan Galunggung, depan SD Galunggung sekali. Malah tidur di bawah di Lebak. Yang kemarin kejadian waktu ada banjir kemarin hujan. Itulah tempat saya lah itu sana. Itu yang banjir jalan Sungai Cimulu kiri kanan. Saya lahir di sana, di atas kolam di sana ada rumah panggung, di sana kecil saya. Lalu saya pindah tahun 72 ke Bojong Kaum. Ya ketemu jodoh di sana saya dengan anak kiai ya, Kiai Haji Makmur Sodik gitu kan sampai hari ini. Nah, dari gambaran tadi, jadi Ustadz Yudi saya itu ngajar, keluarga guru. Pernah saya dulu kuliah mau masuk ke Fakultas Ekonomi, udah keterima. Orang tua namanya guru ya, percaya nggak ada ini pensiun, udah jadi guru saja. Karena kuat guru kan, kalau guru biasa begitu. Mungkin nggak percaya ke bidang yang lain. Ditarik lagi, saya belum berapa bulan kuliah, pindah ke FKIP. Jadilah saya seorang guru matematika. Walaupun maaf karena jiwa dagang, saya kuliah juga sambil dagang. Karena betul tadi dari kecil saya SD, saya suka jualan. Betul. Sampai jualan es, gitu kan. Kalau bulan puasa, ya mamah kan untuk nambah-nambah ekonomi mungkin dapat kulkas. Dulu mah yang punya lemari es itu susah lah, jarang-jarang. Jadi bikin es, pagi-pagi masukin ke sekolah-sekolah, jualan. Saya kalau sekolah pagi, siangnya jualan es. Kadang-kadang jualan kacang, suuk, beli jualan. Saya itu terasa jiwa itu mengalir dengan sendiri, ya kan? Dan orang tua tidak melarang karena memang ya pagi itu mau nganterin ke sekolah-sekolah, nitipin termos es gitu kan untuk jualan. Dan saya juga ikut jualan. Nah itu terbangun mungkin sampai saya kuliah juga dagang buku, saya jualan buku. Masukin sekolah ke SMP, belum ada dulu buku-buku yang sekarang jualan banyak, Gramedia, Erlangga, belum ada dulu. Saya masukin buku-buku, beli ke Bandung, ke pabrik dan sebagainya, sambil kuliah. Dan terus sampai ngajar, jadi guru di SMA 1, susah. Karena jiwa dagang, ya jualan beras saya. Makanya sampai kepala sekolah almarhum Ibu Mariam, saya jadi SMA disebut Budi Charles katanya. Kenapa Bu Budi Charles? Ngencar ngereles. Karena saya kadang-kadang ini Ustaz, saya punya pabrik beras di Singaparna. Jualan beras pagi-pagi Pak. Setelah sholat subuh masuk, ada 3 titik kalau di Tasik. Ada pasar Gunung Kicau, ada pasar lama yang sekarang Mayasari Plaza, satu lagi di perapatan Paseh yang ada gedung Ahmadi di sana. Di sanalah pusat dagangan beras di sana, 3 titik di sana. Saya subuh jam 5 bongkar di sana sendiri, dikejar ngajar waktu pelajaran. Karena matematika jamnya banyak, itu sering. Kadang-kadang beras dibawa ke kantor karena nggak kejar waktu, bongkar di tempat yang lain atau dari pabrik. Sehingga saya sering, maaf ini ya, artinya sering saya katakan ya kurang bagus lah. Tapi karena ngajar nggak pernah saya lepas jadwal pelajaran. Cuman kalau siang-siang begini, beras dibawa ke kantor, nggak kekejar waktu bongkar, saya ngajar.
lihat cuaca agak mendung, waduh, saya ingat sambil ngajar beras itu di parkiran bisa kena hujan. Jadi kasih soal dulu anak-anak. Nah, jam kedua saya lari dulu sebentar, nyimpen dulu beras. Nah itu sampai ketemu sama kepala sekolah. Masuk ruangan, bapak gurunya nggak ada, Pak Budi. Makanya saya punya istilah Pak Ibu Mariam itu Budi Charles katanya, kencar ngeres. Nah itulah gambaran saya waktu kecil ya, kuliah sambil dagang aja terus, karena jiwa dagang itu melekat. Sampai ya ngajar pun ya jadi guru. Lalu akhirnya karena ada keluarga besar kita, saya waktu itu diminta bantuannya dengan Mayasari Group ya. Kebetulan istri saya dengan istri ada Pak Haji Ade Ruhiana Mahfud, kan istri saya kakak beradik kan di sana. Dan dia banyak perusahaan waktu itu, ngelola perusahaan kendaraan gitu kan. Sehingga saya dari sana lah 92 waktu itu. Tapi sambil ngajar itu. Betul. Sambil ngajar, sambil punya pabrik beras. Ya namanya anak muda punya toko di Bojong Kaum, saya punya toko sendiri. Kadang-kadang waktu belum nikah aja saya tidur di toko. Ini hanya cukup tempat tidur. Ini ya Pak Haji, dengan tidak mengurangi rasa hormat, Pak Budi kecil itu berangkat dari keluarga sederhana. Sederhana saya. Sampai saya cerita dulu masih ingat sama kakak saya. Begitu sulitnya hidup saat itu. Ya sekarang sahabat-sahabat dan seluruh teman-teman kita bersyukur hari ini. Nggak susah telur pun ya. Kalau dulu kita terus terang aja, kalau makan telur asin itu dibagi 4, itu siapa duluan merahnya paling banyak gitu. Nah, itu telurnya 1/4, nasinya bisa banyak. Angin sop paling yang banyak airnya. Kalau dadar telur itu tipis sekali. Jadi kalau makan ayam aja gitu, punya ayam itu wah istilahnya mayor lah. Kata orang Sunda pesta kalau dapat daging ayam gitu kan. Begitu sulitnya mungkin saat itu, apalagi mohon maaf, dan saya juga merasakan gitu kan, perhatian waktu itu pemerintah terhadap guru lah gitu kan, sangat kecil sekali lah. Saya merasakan, karena saya pernah jadi guru gitu waktu itu kan. Saya tahun di SMA waktu itu masih ingat, golongan 3B itu gaji kurang lebih 350.000. Lalu di perbankan teman saya itu sudah nilainya 1,5 juta, itu staff itu jauh sekali. Bisa 5 kali lipat gitu kan, saya lihat 3 kali lipat gitu kan, 4 kali lipat. Jadi ada, kalau sekarang ya bersyukurlah teman-teman guru, ada sertifikasi guru dan sebagainya, kita bersyukur hari ini. Itu namanya dunia bisa berubah gitu. Berarti sahabat Budi Budiman di rumah dan sahabat IDTV itu jangan melihat Haji Budi Budiman sekarang. Ya, ada proses semua lah. Ada proses sekarang yang sukses di politisi, sukses di memimpin kepala daerah, membangun kota Tasik. Lalu pasca itu tidak diam, malah ingin berbuat banyak hal untuk kota Tasik, menjadi pengusaha, menciptakan lapangan pekerjaan. Dan itu tidak ujug-ujug ya. Ada proses. Ada proses. Dan yang Pak Budi lakukan merih ya Pak ya? Perih. Merih ya? Boleh nggak ceritakan titik perih yang, ini jadi hikmah buat sahabat-sahabat di rumah? Saya ini sampai nikah ya. Kalau nikah sebetulnya kan anak kiai. Ya, sekarang ada nama jalan Kiai Haji Ma'mun Shodiq. Iya. Saya nikah, saya cerita. Sore setelah nikah saya ada pembantu rumah ya, asisten rumah tangga yang di rumah saya kan dekat rumahnya satu RT dengan istri saya kan. CLBK kan. Cinlok, tetangga satu RT. Sore-sore dipanggil sini. Bilangin ke mama pinjam duit. Saya nggak pegang duit, kawin nggak punya duit, bayangin aja gitu kan. Cuman punya SK aja gitu kan, CPNS. Waktu itu masih ingat saya, CPNS golongan 3 itu gaji 80%, hanya 80.000 gaji. Saya masih ingat tuh, itu tahun 89. Saya nikah 89, modal CPNS, tapi saya udah usaha di bordir. Karena kan saya bordir, punya toko, cuman uangnya berputar. Jadi keganggu cash flow biasa kan, uang masih aja di tagihan pas nikah, nggak punya pegang uang gitu kan, sampai sore-sore pinjam duit ke mama, gitu. Nggak pegang gitu kan. Ini pengalaman kita. Tapi bagaimanapun saya ingin menyampaikan ke sahabat-sahabat, teman-teman di IDTV, termasuk juga santri-santri yang lainnya juga, bahwa memang hidup ini yang penting ada semangat, ada motivasi, lalu juga pantang menyerah lah ya.
Tapi bagaimanapun juga tetap kita selalu minta berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin bahwa apapun ikhtiar kita tetap yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu saya yakini. Tapi itu jadi motivasi kita, ya kan? Saya dari keluarga guru, lalu istri saya lebih ke pengusaha banyak pengusaha, itu jadi motivasi kita. Kita harus mampu. Dan alhamdulillah sampai ya jadi pengusaha itu kan. Ya saya juga lama di keluarga Maesari Group gitu kan. Yang sulit keluarga besar, kita ngelola beberapa perusahaan. Saat itu hampir 9 perusahaan kita kelola. Sebelum masuk ke dunia politik gitu kan. Sebelum masuk ke dunia politik saat. Di dunia politik juga nggak mulus-mulus aja Pak. Ya, di periode pertama nggak lolos ya Pak. Jadi ini pengalaman lah saya bilang. Saya ikut pilkada 3 kali. 3 kali. Yang pertama dijadikan pengalaman ya. 2007 kalah kita. Yes. Melawan incumbent. Sebetulnya kan kita juga waktu itu kan didorong sama keluarga sama. Udah maju. Saatnya kita berbakti untuk masyarakat katanya. Oke lah, bismillah saja. Walaupun saya bukan orang politik. Basic guru. Iya guru. Lalu juga kita kan pengusaha murni. Betul. 20 tahun saya di sana waktu itu ngelola perusahaan. Kita masuk di politik. Lalu juga kita masuk di organisasi salah satu partai politik, ya mohon maaf saat itu di Partai Persatuan Pembangunan. Saya bukan apa-apanya. Bukan ketua, bukan apa. Ketua, di bawah wakil bendahara. Oh. Jadi wakil bendahara itu kalau di struktur itu paling bawah sekali. Karena kan ketua, wakil ketua juga ada 10, wakil sekretaris ada berapa, bendahara kita wakil paling bawah. Kita belum tahu, hanya ada semangat aja. Makanya pada saat perhelatan itu saya waktu itu jujur, saya hanya cukup nomor 2 aja, tahu diri lah. Karena saya itu incumbent dua-duanya naik. Kita di sana aja sini. Ternyata kalau politik itu ini potong. Saya udah kalah walaupun beda tipis saat itu ya. Tapi apa kita mengevaluasi diri, kenapa kita kalah. Lalu kenapa orang lain menang? Apa kelebihannya? Apa kekurangan kita? Sehingga salah satunya waktu itu pimpinan partai harus dipegang ini supaya ada kendali. Makanya 2010 saya ambil rebut pimpinannya. Baru 2012 lancar. Kita pengalaman. Jadi pengalaman pernah kalah, makanya saya sering sampaikan kepada teman-teman siapapun, mau teman politisi, silakan belajarlah dari pengalaman. Pengalaman itu tidak bisa kau baca, tidak bisa kau beli, tidak bisa kau pelajari, harus kamu lewati. Termasuk saya kan pernah 3 kali pilkada, ya wajar hari ini banyak teman-teman yang mau nyalon gitu kan, belajar pengalaman gimana, ya kita sampaikan saja. Sampaikan ke pemirsa, ya pengalaman gagal bukan akhir dari segalanya. Ya betul. Jadi sahabat-sahabat para pemirsa IDTV bahwa gagal itu adalah keberhasilan yang tertunda. Justru kalau kita sudah gagal berhenti, udah selesai. Seperti kalau kita usaha, kalau kita sekarang usaha ada gagal, berhenti, berarti kerugian kita selama kemarin tidak akan terulang kembali lagi. Makanya belajar, evaluasi dari kegagalan itu, kenapa kita gagal, lalu belajar kepada orang lain berhasil juga kenapa, lalu kita pelajari. Nah di sanalah artinya belajar dari pengalaman orang lain yang berhasil, juga belajar dari pengalaman orang lain, ada yang gagal juga kita pelajari. Termasuk diri saya sendiri, kenapa gagal. Nah itulah, jadi harapan kami siapapun kita, tidak hanya di politisi, di ekonomi, di dunia pendidikan juga sama. Ya kan? Gagal. Kan kalau kita lihat sekarang para filosof dulu, bikin lampu, ya kan, Thomas Alva Edison, Galileo Galilei, bikin teropong, bikin pesawat, helikopter. Dulu kan try and error. Gagal, coba. Gagalnya 99 berapa kali ya? Dan itu kalau di 90 kali udah menyerah, kalau dianya tidak punya semangat ya, TPSML lah istilahnya mah. Bunten lah. Yes. Kalau kita ingin maju ulah EPSML. Yes. Ulah babarian gitu kan. Sekali selesai wassalam. Sudah. Kalau dagang bikin apalagi belum apa-apa, kalau mau jualan untung mual, ada yang beli enggak? Wah susah kalau begitu. Bismillah saja, hitungannya ada, analisanya ada, kita usaha dan yakin kalau kita ikhtiar maksimal, Allah akan memberikan hal yang terbaik. Yang penting mah kita, walaupun kita sadar kan, wajib itu ikhtiarnya. Betul. Urusan hasil kita serahkan. Ya, penting mah tawakal Allah.
Dan alhamdulillah kita bisa melewati. Alhamdulillah. Pasti kan semua juga tidak ada usaha yang semua mulus, nggak ada. Pasti ada untung ruginya, ada tantangannya. Termasuk COVID hari ini kan. Betul. Saya bilang luar biasa ini. Itu Allah. izin sedikit insert di COVID. Pada saat masa COVID, Ya, itu cukup ngehantam unit-unit usaha Pak Haji nggak? ya hampir semua. Tetapi itu sekarang ini adalah sebuah lompatan. COVID itu satu yang pertama. Mohon maaf ya, saya hidup yang banyak dosa dan lain sebagainya. Kita sempurna. Tapi dengan COVID gitu kita baru menyadari Allah sedang memperlihatkan kekuasaannya, kebesarannya. Manusia jangan sombong, manusia jangan takabur, saya bilang. Hanya dengan makhluk Allah yang tak nampak saja, hanya milimikron katanya, nggak tahu ukurannya, bisa hancur semua lini kehidupan. Betul. Saya bilang, saya katakan, Global ya? Siapa yang bisa memberhentikan pesawat, siapa yang memberhentikan kantor, siapa yang bisa memberhentikan kereta api, siapa yang memberikan lembaga pendidikan, termasuk pesantren juga pernah berhenti gitu kan. Kenapa? Inilah sedang memperlihatkan kekuatan. Tapi di sisi lain ada hikmah. Betul. Bagaimana kita harus berpikir apa yang harus kita lakukan. Karena kita yakin kan Allah itu akan selalu mencoba, dan Allah yakin manusia dicoba itu pasti punya kemampuan gitu kan. Dan sekarang terasa teknologi. Betul. Yang tidak bisa kita hindari. Baik teknologi kesehatan, yang jelas kalau bicara COVID kaitan kesehatan, justru hikmahnya kan sekarang orang mau cuci tangan, bersih-bersih, padahal mohon maaf Ustaz, Allah sudah mengajarkan kan, bagaimana kita berwudu saja bersih-bersih semua kan. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Kita dipaksa, kemarin itu dipaksa oleh COVID untuk melakukan itu. Dan terpaksa sekarang teknologi yang kemarin, ternyata sekarang sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Betul. Mohon maaf, saya waktu jadi wali kota ada satu program Tasik Berbudi. Betul. Berbudaya digital. Karena kita melihat, saya 2 periode kan. Betul. 5 tahun pertama itu lebih infrastruktur. Betul. Ya kalau bicara infrastruktur jalan, pendidikan, sekolah-sekolah kesehatan, infrastruktur sarana prasarana budaya sosial kita bangun. Setelah itu melangkah infrastruktur teknologi, karena hari ini tidak bisa kita hindari. Betul. Ya seperti tadi kita gelar fiber optik, betul. wifi disiapkan semua, teknologi semua. Karena hari ini kalau tanpa teknologi itu sulit, ya. Betul. Makanya saya bangga sini. Saya masuk ke Ponpes Al Idrisiyah, di sini ada IDTV, ada semua, dan inilah bukan hanya milenial, memang ini sekarang zamannya digital gitu kan. Sekalian boleh ajak ke saya sempat meneliti di Priangan Timur ada pesantren lebih dari 1.000. Betul. Namun faktanya baru 10% yang menerapkan digital. Ya. Padahal penting untuk melakukan dakwah lebih luas lagi. Ya. Ini Haji Budi Budiman ini banyak penggemarnya di kalangan Priangan Timur, termasuk di kalangan pesantren. Bolehlah ajakan untuk go digital. Betul. Melanjutkan program yang betul. Jadi saudara-saudara dan seluruh pemirsa baik EDTV dan siapapun yang hari ini bisa menonton daripada kita lagi podcast di sini di Pondok Pesantren Al-Idrisiyah, di IDTV podcast, bahwa betul hari ini tadi pesantren hanya mungkin 10%. Termasuk juga para UMKM. Yes. UMKM saya pikir baru 20%-an yang memang optimal menggunakan teknologi digital marketing. Ya, lalu juga pondok pesantren tadi setuju. Sekarang ini bagaimana memanfaatkan digital teknologi sehingga bisa dakwah kapanpun dimanapun. Yes. Jadi kalau ini menembus batas saja lah. Tidak ada halangan lagi kegiatan di mana. Sekarang kan dulu ada Zoom. Wah, Zoom bisa ribuan kan. Luar biasa. Kita bisa Zoom meeting dimanapun. Ini lebih efisien. Jadi tidak ada alasan melangkahkan kaki ya. Kalau dalam situasi tertentu kemarin. Tapi jangan juga, mohon maaf, terlena dengan teknologi. Saya tidak mau. Ya kan? Sahabat-sahabat, teman-teman, siapapun pemirsa, era teknologi ini kalau disikapi positif, ini akan sesuatu yang luar biasa. Semakin kita tiada waktu tanpa pengajian, tanpa waktu berzikir, dan apapun ada. Kita di handphone saja kan, ini teknologi. Apa ada di sana semua. Al-Quran, hadis, semua ada di sana. Mau kiblat pun kemana ada, luar biasa, nikmat sekarang.
Kita kalau ke China, ke Jepang, kemana? Mau nanya kiblat aja susah waktu itu. Kemana kiblat? Jam berapa di sana waktunya? Tapi sekarang jamnya bisa ditentukan, arah kiblat ini luar biasa teknologi. Tapi di sisi lain juga hati-hati. Betul. Yang makanya harus ada keseimbangan. Betul. Mohon maaf, sahabat-sahabat, teman-teman, para pemirsa, dalam teknologi itu segala dimudahkan. Al-Quran ada semua. Saya tapi khawatir, jangan sampai terlena juga. Pengajian ada, tapi saat-saat tertentu pengajian offline-nya harus hadir. Betul. Nah ini. Sana ada keberkahan yang berbeda. Berbeda berkah. Jangan sudah enak. Saya lihat televisi ada pagi-pagi sudah ada dari subuh ya. Saya akbar lihat dari jam 3 kalau berapa itu ada muncul sana pagi ada. Tapi jangan sampai ini yang bahaya itu kan. Jangan sampai sudah merasa cukup. Betul. Di media televisi. Betul. Termasuk juga Al-Quran. Betul. Saya khawatir sering bicara, jangan nanti tidak beli Al-Quran, ya kan? Perhitung, apalagi kalau orangnya, mohon maaf, ada jiwanya hitungan, bahilah, hitung, jangan anak-anak Pak beli Quran, ya udah nggak usah beli Quran, itu ada di handphone kamu ada. Nah itu celaka, saya bilang, saya sering ingatkan pada ibu-ibu, tetap beli Al-Quran di rumah. Ada keberkahan. Ya ada keberkahan. Jangan sampai nanti merasa terlena. Mohon maaf, yang punya teknologi aplikasi itu siapa? Bukan kita yang pegang. Suatu saat kalau terjadi habis semua aplikasi, dihilangkan, dihacker, Al-Quran tidak di rumah, waduh. Bener ini bukan mah. Jadi tapi juga tadi offline-nya hadir. Saya pengajian mau di kampung saya hari Jumat, malam Sabtu ya. Kalau waktu dengan anak-anak ngaji di rumah, karena anak-anak sekarang memang lebih mudah membawa handphone. Betul. Tapi juga alhamdulillah saya harapkan pondok-pondok pesantren juga semua artinya dalam era teknologi itu memanfaatkan teknologi digital. Alumni dimanapun yang tersebar ya, mungkin di seluruh Indonesia ada alumni ya. Betul. Alumni pesantren yang kita pegang ini termasuk di pondok pesantren Al-Idrisiyah, mungkin ada yang ke mancanegara. Betul. Kan kalau bicara digital menembus batas. Betul. Seperti ikan rokok kan. Betul. Menembus batas. Nggak di Indonesia saja, ke luar negeri bisa luar biasa. Makanya ini kita manfaatkan. Segmen ini sangat penting. Jadi harapan kami yang tadi meningkat, manfaatkan teknologi, banyak manfaatnya, tapi tetap kepada masyarakat diimbangi. Karena bagaimanapun teknologi harus diimbangi dengan akhlak gitu kan. Karena iman dan takwa tadi kalau bicara bahaya ini teknologi kalau tidak diimbangi dengan pendidikan agama yang baik. Di handphone itu banyak, semua ada di sana. Betul. Yang jelek-jeleknya, yang negatif juga banyak di sana. Orat juga banyak di sana. Jadi kalau kita tidak dibekali ilmu agama bisa celaka juga. Betul. Karena segala sesuatu tadi kan, usaha juga ada untung ruginya, usaha ada tantangannya. Bikin sesuatu tidak ada yang mulus, termasuk dalam era teknologi yang tidak bisa kita hindari. Sekarang eranya digital, yes. Semua kan perdagangan, semua sudah jarang uang viral, uang rupiah sekarang. Betul. Semua gesek, pesen. Sekarang ada lagi Gojek, Gokar, ya kan, GoFood, ya. Betul. Transportasi. Nanti besok lagi yang belum ini, mohon maaf. Sering saya mulai kecil kan, kita sering nonton film Star Trek. Yang belum pernah kebayangkan itu masuk tabung, mau ke Jakarta, masuk tabung, jatuh di Jakarta gitu, belum itu. Tapi kalau misalnya ngobrol jarak jauh sudah bisa. Dulu mesin fax saja kaget kan? Ada telepon tanpa kabel, kita terbayang, masa iya ada telepon tanpa kabel, kejadian. Ada apalagi digital, semua luar biasa. Dan itu tidak bisa kita hindari. Harus kita hadapi teknologi, dan saya bersyukur hari ini saya bisa silaturahmi di ID TV Podcast, di Lembaga Pendidikan Pesantren Al-Idrisiyah yang sudah era teknologi di sini. Sudah mulai belajar. Media, ya, pasti ada semua juga berproses Pak. Tidak ada yang ujug-ujug lah. Jadi anak muda kalau menjadi pengusaha, istilahnya ayah anak muda beunghar, semua juga berproses. Saya dari nol. Ya, dari jualan es jadi jualan beras saya, jualan bordir sampai malet benang sendiri, proses karena pengalaman itulah. Karena pengalaman itu sangat berharga. Urusan modal nomor 2 saya katakan. Kalau sudah ada trust, sudah ada kepercayaan dari teman, makanya kolaborasi sekarang. Collab, tidak bisa sendiri. Kita punya modal tapi tidak punya konsep. Ada yang punya konsep. Kita gabungkan kolaborasi. Tapi ada orang yang pintar marketing, ada yang marketing.
tapi dia marketingnya konvensional. Ada lagi yang jago di digital marketing. Oh, dia ngedesain ya dengan digital marketingnya. Di sanalah terjadi kolaborasi. Jangan berpikir untung berbagi banyak nggak jadi masalah. Kita sharing dengan siapapun teman kita manusia itu pasti ada kelebihan, ada kekurangan, kita gabungkan, ini sesuatu yang indah hari ini. Kata Pak Budi itu apa? Kita mesti collab, kalau nggak collab. Jadi benar, kalau tidak kolaborasi, collab sekarang. PD sendiri, kalau sendiri, wah bahaya. Berat lah. Mohon maaf, toko emas saja, supaya nggak ada saingan, bikinlah di ujung Galunggung sendiri, nggak ada saingan. Sendiri, siapa yang mau beli? Mudah aja ikut bareng-bareng. Kalau di Tasik ya Jalan Cihideng di sana, ngumpul toko emas semua di sana. Di sanalah bersaing, berkompetisi. Silakan. Rezeki diatur oleh Allah, tapi kita diwajibkan ikhtiar. Ya kan? Pak, saya pengen minta inspirasi. Ya. Seorang Haji Budi Budiman kecil itu merih, sehingga tadi sudah mulai belajar berdagang sejak SD, bawa es, jualan buku dan sebagainya. Sehingga dari merih tersebut berkat didikan orang tua, tekun, sehingga menjadikan Haji Budi Budiman yang sekarang kita ketahui menjadi tokoh yang bermanfaat buat masyarakat. Amin. Tipsnya adalah saat ini itu anak-anak masakin itu dimanjakan, Pak, dengan segala macam kemudahan. Pengen makan tinggal telepon, datang GoFood. Pengen pergi tinggal pergi pakai Gojek. Dagang malas, gengsi, gadget, teknologi dan sebagainya. Tantangannya. Nah, bagaimana untuk menerapkan merih di masa sekarang dan mengatasi kemudahan-kemudahan, kemanjaan-kemanjaan di masa saat ini? Jadi memang ini budaya sangat berubah sangat cepat dia. Jadi orang tua juga sangat berperan penting di sini. Memang anak ini juga tidak bisa lepas dengan teknologi. Tapi kapan waktunya ini penting. Kapan handphone diberikan, usia berapa, lalu dipakainya kapan. Jadi timingnya juga harus. Termasuk di pesantren juga. Pesantren boleh pakai handphone kapan waktunya. Ada waktu-waktu tertentu. Kalau tidak bisa mengganggu. Karena sekarang ada wifi saja orang cari-cari sekarang. Kemana muter-muter. Mohon maaf, para petani, abang beca, buruh, apalagi yang di kantoran, Bapak lihat, hampir tiada hari mereka tanpa handphone semua. Makanya ini tidak bisa hindari. Tapi yang paling penting bagaimana ada rasa istilahnya perihnya. Artinya waktu orang tua kepada anak-anak itu jangan istilahnya dulang kan. Jadi diberikan semua tanpa merasakan bahwa ini proses ini tidak mudah gitu kan. Termasuk belajar usaha. Ya kan, saya punya anak hari ini yang baru rumah tangga, usaha. Saya silakan belajar usaha, dia tahu berapa untungnya gitu kan. Ya ternak telur ya kan, ayam petelur dia berapa sih untungnya, ada fluktuatif, harga naik, harga turun, pakan naik. Wah, nah itu biar rasakan. Perih saya sampaikan. Jadi orang tua itu harus menyampaikan, hari ini saya sampaikan sama anak-anak saya, anak 6. Saya udah cucu 8. Sama anak saya sampaikan, Papa hari ini bisa begini bersyukur. Tapi prosesnya cukup panjang. Tidak tiba-tiba. Ada proses yang panjang sekali dari mulai saya belajar dari kecil tadi kan. Sampai orang tua makan juga, mohon maaf, telur dibagi 4 itu keperihan itu. Ini harus dirasakan. Belajar, diajar perih itu yang paling penting, kudu perih dulu lah. Diajar moral mah teu aya tokona gampang. Justru yang paling sulit itu sama anak-anak itu dari keluarga dulu. Betul. Jangan kita punya uang berikan. Ada yang belum waktunya anak pegang uang. Betul. Walaupun istilahnya keadilan, anak punya 6, wah semua adanya semua dikasih sejuta padahal anak masih SD, belum tahu uang. Jadi di sana belum tepat gitu kan. Jadi disesuaikan usia, disesuaikan kebutuhan, biarkan hak mereka ada, tetapi itu tidak mendewasakan tidak memberikan pendidikan kepada anak kita. Jadi tidak berarti sama rata, sama rasa semua dikasih, bukan itu. Kalau kasih sayang, yes, gitu kan. Tapi hal-hal tertentu, makan, lalu untuk belanja, uang belanja disesuaikan dengan usia mereka. Lalu mereka disampaikan bahwa orang tua bisa begini, itu berproses semua, tidak ada yang ujug-ujug gitu kan. Dari nol saya, ya tidak ada modal apapun. Orang tua sampai saya punya motor ngiridit,
cuman gaji 80.000 mau ngirit motor 60.000 asli. BPKB pernah ada dititipkan untuk jaminan untuk buku waktu itu, tapi sudah mendapatkan kepercayaan malah diberikan berapapun karena kepercayaan itu yang paling mahal. Jadi orang tua ini paling penting untuk menyampaikan kepada anak mendidik, dan mereka itu bisa merasakan bagaimana perjuangan orang tua. Jadi orang tua itu sangat menentukan di rumah. Jangan memperlihatkan dalam situasi apapun ya berlebihan gitu kan, sehingga nanti anak itu merasa kok nggak dapat apa-apa. Justru kita mendidik semua sesuaikan biar apa-apa. Paling mahal itu belajar perihnya itu. Kalau sudah ada mah gampang gitu kan. Lalu setelah menginjak dia akan bisa merasakan. Supaya bisa merasakan hesek ngalah duit teh gitu kan. Tina sakilo bati 1.000 perak teh tuh dia merasakan. Biar dia menyadari. Nah, jadi uang segini sulit sekali dicari. Biar mereka juga, dan yang penting betul kalau lihat kita ekonomi, urusan dunia, urusan ini lihatlah ke bawah. Baru kita bisa melihat orang-orang fakir, miskin ya, yang pengemilnya itu baru kita bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Baru kalau kita bicara ibadah melihat ke atas, kita lihat mereka yang ibadahnya luar biasa dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan lah, saya percaya para pemirsa di IDTV karena rutin ada sering pengajian, kita selalu berdoa. Tapi yang paling penting juga setelah pengajian kita berdoa mudah-mudahan kita diberikan taufik, hidayah dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Mudah-mudahan tadi dari IDTV podcast Pesantren Al-Idrisiyah ada pengajian yang rutin berkala menyebar dimanapun, ini bisa diikuti ya secara online itu, tapi titip jangan sampai ada pengajian-pengajian yang rutin yang sudah bisa dilaksanakan. Kalau anak kuliah sekarang mah yang virtual dan offline katanya. Kemarin online, baru ini anak saya juga kuliah sekarang, baru hari Senin kemarin baru online katanya Pak. Jadi 2 tahun kuliah itu offline selama Covid, baru online. Jadi jangan sampai terlena, sampai cukup merasa puas menggunakan teknologi sehingga kita beda. Kalau bertemu langsung dengan ustadz, beda. Ketemu dengan syekh di sini, beda. Ketemu ada diskusi, bertanya, dasarnya dari mana, hukumnya di mana, jelas gitu kan. Justru ini PR bagi para ulama hari ini. Ya. Sahabat IDTV, hari ini kita banyak belajar dari sebuah dialog bersama Haji Budi Budiman. Pak Budi Budiman masa kecil yang jangan melihat sekarang betapa merih yang tadi makan 1 telur asin dibagi, 1 telur dadar dibagi, yang anak zaman sekarang mah jauh lah, manja gitu kan. Kita belajar dari seorang Haji Budi. Yang kedua, bagaimana masa pendidikannya ternyata berprestasi. Usia 5 tahun sudah bisa dianggap akselerasi, bisa disamakan dengan yang lain. Lalu usia-usia kuliah sambil dagang buku. Jauh-jauh ke Palasari, ke Bandung, ke Borong, dan sampai dagang bakso saya. Dagang bakso dan sebagainya. Masuk ke dunia politik itu nggak langsung jadi. Gagal dulu. Itu kalau orang di luar sana gagal udahan. Tapi seorang Haji Budi pantang menyerah dan akhirnya bisa menjadi pemimpin yang bisa memajukan kota Tasikmalaya. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat IDTV bisa menyaksikan bagaimana Tasik sekarang. Tasik yang berbeda dengan Tasik sebelumnya. Salah satu yang membuat perubahan di Tasik adalah seorang Haji Budi Budiman. Alhamdulillah. Tentunya tidak cukup dengan podcast setengah jam untuk mempelajari seorang Haji Budi Budiman. Sangat banyak, tapi semoga di pertemuan singkat yang kurang lebih setengah jam, sahabat IDTV bisa mendapatkan inspirasi yang bisa menjadi pelajaran buat diri kita, siapapun Anda, pelajar, mahasiswa, politisi, dan bahkan pengusaha. Semoga kita bisa menjadi seorang Haji Budi yang menjadi pengusaha sukses. Amin, ya Allah. Ya Terakhir Pak Budi, kasih kesimpulan, kesan-kesan buat pemirsa di akhir pertemuan ini. Ya, para pemirsa IDTV, saya bersyukur hari ini bisa silaturahmi, dan yang paling ingin saya pesankan, hidup ini jangan pantang penyerah, harus ada percaya diri, tapi jangan terlalu percaya diri, karena ini jadi sesuatu yang egois gitu kan. Belajarlah dari pengalaman yang ada, siapapun, karena pengalaman ini adalah
ilmu yang sangat berharga sekali. Pengalaman tidak bisa kau beli, pengalaman tidak bisa kau baca, pengalaman tidak bisa kau pelajari, tapi pengalaman harus kita lewati. Belajar pengalaman dari siapapun, insya Allah ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk hidup kita, baik bahagia di dunia maupun di akhirat nanti. Itu saja para pemirsa IDTV, mohon maaf pertemuan singkat yang luar biasa ini. Mudah-mudahan sekecil apapun, mudah-mudahan ada hikmah daripada pertemuan hari ini. Amin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada pembicaraan yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Budi atas berkenan hadir dan inspirasinya. Ya. Sahabat IDTV, selain sahabat bisa mengikuti di podcast Idrisiah TV, ya, juga silakan ikuti inspirasi Pak Budi. Sangat banyak di channel Budi Budiman channel YouTube. Silakan ikuti, di search aja Budi Budiman langsung keluar karena filmnya sangat banyak dan saya juga sudah mengikuti dan sehingga saya juga banyak belajar secara online. Ikuti channel Budi Budiman. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.